Oke, dan ini adalah hasil akhir daripada perbaikan menggulung blender. Kita coba nyalakan dan hasilnya cukup lumayan oke ya. Di sini ada switch yang harus tertekan ya. Bila mau menyalakan, kita coba dengan menekan manual seperti ini. Dan kita coba nyalakan. Dan sangat mantul sekali ya sahabat hasil perbaikannya. Cara menggulung bagian statornya ya, bagian utara selatannya, lilitan di bagian stator. Alhamdulillah berhasil seperti ini. Kita tambah kecepatan di kedua pun sangat tambah cepat ya, seperti ini. Normal sangat sahabat. Simak video proses dalam pergulungannya. Untuk itu simak bersama ya di dalam proses perbaikan menggulung dinamo blender turbo ya. Oke, di sini saya sudah bongkar ya alat gulungannya seperti ini. Ini adalah yang sudah saya lepas dan yang terbakar ada di bagian gulungan kecepatan. Nih di lilitan yang emailnya terkecil ya. Seperti ini di sini ada menggunakan kawat email dari terkecil untuk mengatur kecepatan 1-2 ada di sebelah sini ya yang terbakar. Dan yang terbakar adalah email yang berukuran 0,25 ya di sini. Untuk itu karena di sini adalah gulungannya ataupun kawatnya bukan tembaga ya. Ini adalah aluminium. Kita coba untuk menggulung kita ganti dengan kawat tembaga asli ya. Oke. Kedua-dua daripada sikat ataupun gulungan di bagian stator ini kita akan bongkar habis ya, karena yang sebelahnya saya sudah lepas di bagian gulungan yang berukuran 0,45 ya di situ. Dan menggunakan 0,25 ya lilitannya. Oke. Di sini saya pelajari ya, kita pelajari terlebih dahulu di saat mau memasang ataupun menggulung ulang dinamo blender seperti ini ya. Setelah kita lepas press pannya juga kita harus diperbaiki ya, atau kita ganti ya, karena sudah gosong, sudah meleleh dan ini adalah kawat yang berukuran 0,25 nya yang saya sudah hitung ya. Perlilitan daripada gulungan yang 0,25 dan ini adalah 0,45 ya. Masing-masing mempunyai ukuran kawat yang berbeda dan juga jumlah lilitan yang berbeda ya, di antara gulungan kawat 0,25 dan 0,45. Oke. Di situ sudah jelas saya sudah lepas semua dan kita coba siap untuk memulai menggulung. Kita coba siapkan menggulung dari awal. Kita masuk dari sebuah lubang ya, lubang slotnya itu ya, kita siapkan berukuran kawat 0,25 terlebih dahulu ya, mengukur 0,25 ya kawatnya di sini, disesuaikan dengan aslinya atau bawaannya. Oke, karena di sini saya butuhkan lilitan di kawat 0,25 ini sebanyak 120 lilitan ya. Simak baik-baik. Memula kita coba menggulung manual seperti ini, walaupun lambat ya, sepertinya sangat tepat untuk sahabat pemula untuk belajar ya, dengan cara manual seperti ini ya. Tidak digulung di luar ya, langsung dimasukkan kepada slot gulungan ini. Kita langsung manual saja cara menggulungnya seperti ini. Menuju bagian arah kiri ya, di depan saya.
Cara menggulungnya seperti ini ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Kita hitung satu-satu ya sambil melilit ya, sebanyak 120 lilitan ya, di ukuran 0,25 ml ini ya, atau kawat ini, untuk menghasilkan nanti kecepatan 1-2 nya ya. Ini adalah menggunakan kawat email yang berbeda ukuran dan jumlahnya pun berbeda ya. Oke. Pertama kita hitung 125 lilitan seperti ini ya. Kita coba lilit terlebih dahulu. Oke, di sini sudah selesai saya menggulung ataupun melilit sebanyak 120 lilitan ya di 0,25 yang menggunakan 0,25 ya di sini. 120 lilitan sesuai dengan bawaannya ya sahabat. Oke, karena di sini saya pun baru pertama kali menggulung blender yang seperti ini ya, yang turbo ya. Oke, setelah semua masuk ya 120 lilitan, kita coba gunting saja seperti ini. Yang 0,25 sudah bisa terpasang ya dengan lilitan yang sama ya, karena sebelumnya kita hitung terlebih dahulu ya. Yang di sini sudah terbakar, sudah gosong seperti ini bawaannya ya, menggunakan bukan tembaga ya, ini bawaannya, bawaan dari pabriknya, dan saya ganti dengan asli tembaga ya. Oke, menggulung awal kita berlawanan arah jarum jam seperti ini ya. Kita samakan saja nanti ya. Kita coba sekarang untuk menggulung di bagian kawat 0,45 nya ya. Yang 0,45 utara selatan sama ya ukurannya, dan banyaknya lilitan 220 lilitan ya. Disesuaikan dengan bawaan aslinya, diusahakan disamakan saja ya sahabat. Oke, cara memulai untuk menggulung sama saja ya, seperti yang kawat yang 0,25 ya, seperti ini. Oke, ditimpa ya di atasnya. Kita hitung sambil memasukkan perlilitan ya, sama saja searah ataupun bukan searah ya, berlawanan arah jarum jam ya. Buat pemula ya, buat pemula, sama-sama pemula, teknik menggulung blender turbo ya seperti ini. Prinsipnya sama ya dengan blender-blender yang lain, tetapi karena memang beda produk, mungkin beda juga ya jumlah lilitannya seperti itu. Oke, saya akan coba lilit terlebih dahulu ya, sebanyak 220 ya. Oke, di sini menuju ke 120 lilitan. Terus saja seperti ini ya sahabat. Mohon untuk telaten ataupun teliti juga ya, ataupun bersabar dalam menggulung manual seperti ini ya, karena dari bawaan pabrikannya menggunakan mesin ya, mesin gulung otomatis ya, cepat. Dan untuk menggulung manual seperti ini memang diperlukan kesabaran. Oke, kita hitung sampai selesai sebanyak 220 ya. Jangan lupa, mohon maaf, 120 lilitan sudah saya gulung di bagian kawat 0,45 ini. Kita coba rapikan ya, kita rapikan agar nanti bagian rotor tidak mengenai ke bagian gulungan ini ya.
jangan sampai menonjol ke dalam ya, ataupun akan menonjol ke bagian rotor yang berputar itu ya. Untuk pemasukannya agar tidak mengganjal, kita rapihkan terlebih dahulu sebelum kita ikat ya, seperti ini. Oke, setelah kita rapikan, ikat seperti ini, gulungan di bagian stator, bagian utara ataupun bagian selatan ya, di sini sudah bisa diselesaikan seperti ini. Di sini keluar 4 kawat ya, dan nanti cara penyambungannya juga harus disesuaikan dengan aslinya ya, sahabat. Dan kita akan menggulung di bagian berikutnya. Gulungan masih sama ya, menggunakan kawat yang terbesar yaitu 0,45. Sama saja ya prinsipnya, kalau sudah dibalik nanti pun hasilnya akan sama ya. Arah lilitannya sama saja ya, tetapi cara menentukan atau menandai sebelum membongkar terlebih dahulu digambar ya, agar bagian dalam ataupun awal dan akhir lilitan disamakan ya, agar nanti tidak ada kesalahan dalam pemutaran ya. Cara melilit disamakan seperti awal, karena nanti pun akan terbalik sendiri ya. Oke. Yang terpenting mana bagian awal dan mana bagian akhir di ujung kawatnya. Oke. Setelah dilakukan penggulungan seperti ini ya, prosesnya manual ya, perlu kesabaran, perlu ketelitian, ketelatenan ya dalam menggulung blender ya macam ini, power turbo ya. Oke, setelah dirasa pengikatan selesai, kita amati kembali ya, apakah ada yang menonjol ke bagian dalam yang menuju mendekati ke rotor. Jangan sampai mengganjal ya, agar putaran rotor normal ya. Nanti pun akan merusak kalau mengganjal seperti ini ya. Oke. Di sini ada yang satu kutub keluar 2 kawat saja ya, pangkal dan akhir atau awal dan akhir ya. Kawatnya ada 2, dan yang bawah ada 4 kawat yang keluar ya. Oke, seperti ini. Nih. Untuk kecepatan ya 1 2, di sini ada pengaturan, ada 4 buah kawat yang keluar di bawah, dan yang satunya lagi ada 2 kawat ataupun email. Cara penyambungannya tetap kita harus bersihkan dulu ya emailnya. Semua dibersihkan sampai bersih ya, agar nanti penyambungannya betul-betul connect ya, kelistrikannya atau tegangannya atau arusnya. Intinya daripada menggulung, kita cermati dalam pembongkaran awal ya, arah gulungannya, akhirnya yang mana, awalnya yang mana, dipelajari terlebih dahulu sebelum dibongkar gulungannya ya. Dihitung juga ya, mana lilitan yang dalam dan mana yang lilitan yang luar, ataupun arah lilitan kita perhatikan ya di awal menggulung. Nah, dan di sini yang kita sambung antara lilitan kawat berukuran 0,25 dan kawat ukuran 0,45 ya. Ada yang disambung seperti ini ya. Ini adalah nanti akan menuju ke kabel yang warna merah ya. Kabel yang warna merah kecepatan 1 ya ataupun 2, yaitu nanti bisa terlihat. Yang penting disesuaikan dengan yang awal ya. Kalau yang warna merah kecepatan 1 atau 2 ya nanti. Oke, di sini yang disambung sudah jelas ya, menjadi keluaran 3 kabel ya, dan masing-masing salah satu keluaran daripada kabel ataupun email akan menuju ke bagian sikat arang atau karbon arang ya.
untuk menuju ke lilitan bagian rotornya. Oke, seperti ini, dan ini sangat jelas ya. Oke, mana bagian untuk arus langsung ya dan arus saklar ya, itu adalah kecepatan, dan mana kawat yang buat arang atau karbon arang ya yang menuju bagian rotor. Nah, di situ sudah saya pasang ya. Dan ini adalah kawat yang menuju tegangan listrik langsung yang melalui terlebih dahulu termopius ataupun pengaman ya. Ada komponen putih, ini adalah sebuah pengaman daripada gulungan ya. Oke, di sini sudah jelas ya, kita pasang sesuai dengan awal. Posisi bagian nanti kalau misalkan dilepas, ini mungkin yang akan kita lepas manual akan yang mudah ya, yang luar ya, seperti itu. Dipasang di bagian ujung ataupun awal akhir ya di sini. Dan akan menuju ke listrik tegangan 220 volt ya, yang langsung, ataupun lilitan masuk bisa ya. Kalau kita langsung ke setrum itu yang bisa jadi putaran lilitan searah jarum jam ya, kalau terbalik seperti ini. Oke, udah jelas. Kita coba sambung yang warna putih ya. Ini yang warna putih ini adalah ujung ataupun awal nanti sesuai dengan skema gambar ya. Ataupun nanti kalaupun ada yang belum paham ya skemanya atau gambarnya, saya akan buatkan di video berikutnya. Boleh bertanya, kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu, kita belajar bersama ya, cara menggulung blender seperti ini. Dan ini warna merah ya. Warna merah ini yang digabung lilitan antara 0,25 dan 0,45 ya. Atau bukan koma ya, 0,45 ya, dan 0,25 ya. Oke, jelas. Masing-masing lilitan sudah tersambung ya. Nah, di sini saya gunting merah dan putih karena nanti akan disambung ke bagian saklar ya. Di sini hanya untuk memudahkan sahabat ya untuk menyimak video yang saya bagi ini, cara menggulung dan cara penyambungan perkabelannya atau kelistrikannya seperti ini. Nah, yang digabung warna merah ya, dan yang ujung warna putih adalah yang kecil, yaitu untuk kecepatan 2 ya mungkin. Dan ini adalah sikat arang ya 2 untuk menuju ke rotor, dan ini langsung ke listrik yang ada termopius ataupun ada pengaman. Oke, untuk itu kita rapikan terlebih dahulu, kita kasih penutup ya seperti ini, dan kita ikat ya, kita ikat agar gulungannya diam ya, karena ini adalah getaran. Kalau lagi bekerja ataupun dalam berputar pasti ada getaran. Setelah diikat kencang-kencang, setelah kita menutup bagian penyambungan penyolderan menggunakan selongsong ya, kita rapikan terlebih dahulu seperti ini. Intinya semua pun bisa untuk melakukannya ya. Yang penting di saat pembongkaran ya, pemula bila saat mau menggulung atau merewinding ulang blender, sebenarnya sangat sederhana ya cara menggulung. Blender ini hanya membutuhkan 2 kutub ya, utara selatan ya lilitannya. Dan di awal diperhatikan ya, awal gulungan ataupun awal melilit dari arah mana ke arah mana, nanti ujung ke ujungnya nanti akan menuju kemana, itu bisa dipelajari terlebih dahulu ya.
ataupun bila sudah mempunyai skema kelistrikan dinamo blender, sangat memudahkan ya cara prakteknya seperti ini. Dan ini adalah pertama kali saya coba gulung ulang dinamo ataupun mesin blender turbo ini ya. Pertama kali proses pembelajaran ataupun pengalaman dalam perbaikan ya alat-alat listrik rumah tangga seperti ini. Kita kencangkan lagi, kita pasang casingannya ataupun badanannya seperti ini. Dikencangkan kedua sekrupan. Oke sahabat, simak baik-baik, simak lebih teliti lagi ya. Kita belajar bersama menggulung mesin blender. Bila serat kita pukul-pukul ya, agar bila kita putar sudah terasa ringan dan bisa berputar. Oke, seperti ini. Dirasa sudah berputar ringan, tidak ada macet, tidak ada yang mengganjal, kelilitan. Ya, dan kita coba masukkan arah ke bagian sikat arangnya ataupun ke bagian rotornya ya, ataupun gulungan yang berputarnya dengan memasukkan sikat arang seperti ini. Oke, semoga berhasil ya, semoga berhasil, semoga dapat mengerti cara menggulung blender ya, kecepatan 1/2 ya. Di sini menggunakan teknik beda gulungan dan beda ukuran kawat ya, untuk membedakan kecepatan ataupun menambah kecepatan. Dia menambah lilitan yang berbeda kawatnya ya, atau ukurannya seperti ini. Dan di awal kita sudah simak ya, sebenarnya sudah simak di awal hasil perbaikannya. Dan di sini adalah proses bagian daripada pekerjaannya. Lalu kita coba sambung kabel yang warna putih ini ya, kabel yang warna putih ini kita coba sambung. Karena tidak membongkar ya, sehingga kita akan sambung agar tadi memudahkan saja ya. Biasanya dilangsungin saja agar tidak sambungan pun bisa, tetapi pekerjaan sangat ribet sekali ya, lumayan. Lebih baik seperti ini saja juga, gak apa-apa ya. Yang penting kita solder yang kuat. Dan nanti kita kasih selatip ya, pengaman. Kita sambung yang warna merah ini ya, atau mungkin kecepatan 1 ya, warna merah. Yang digabung ya, itu yang digabung bagian kawat antara 025 dan 045 ya. Dan ini adalah kawat hitam yang dari termopius yang langsung ke bagian listrik colokan ataupun stop kontak langsung. Kita sambung. Oke, mohon maaf bila penyampaian ataupun keterangan dalam video ini kurang jelas ya, ataupun kurang dipahami atau kurang dimengerti ya. Intinya mudah-mudahan ada sedikit gambaran ya buat pemula ataupun penonton yang bila mana mempunyai gulungan dinamo yang mau gulung ya seperti ini. Dan hasilnya akan saya coba sekarang ya. Oke, belum kita coba siapkan. Oke, kita nyalakan dan hasilnya cukup sukses ya, langsung bisa berputar ya.
tidak ada kendala, dan kita coba lilitan ataupun bagian yang dua kecepatannya. Oke. Dan ternyata sentakannya ataupun tenaganya lebih kuat, memang betul. Di sini normal ya, jelas kerusakannya sudah dapat diatasi ya, karena gulungan yang gosong lalu digulung ulang. Dan di situ ada percikan api-api ya, karena gesekan, dan belum saya bersihkan ya sebetulnya di bagian rotornya. Dan insya Allah kita coba berulang kali, hasilnya normal, tidak ada panas yang berlebih ya.